malam, shalom. Shalom. Syukur kalau kembali saat malam yang indah ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Semua karena anugerah kasih kemurahannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadiratnya. Kita boleh menyembah Dia, mengatakan bahwa hanya Dialah yang terindah di dalam kehidupan kita. Kau yang terindah. No
Tiada lutut yang tak bertelut di hadapan-Mu. Tiada lidah yang tak mengaku bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Mungkin kami menjalani hari-hari kami dengan penuh kesusahan, kesulitan. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Yesus yang senantiasa indah dan termanis dalam kehidupan kami. Engkau yang menghiburkan setiap kami, untuk kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa Engkau tak akan pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan kehidupan kami kalau saat sore yang indah ini kami bersama-sama boleh menghadap kehadirat. Engkau mengampuni setiap dosa kelemahan kami. Layakkan kami kalau kami rindu memuji memuliakan Engkau, terutama mendengarkan sebagian daripada firman. Karena hanya firman-Mu lah yang boleh menguatkan setiap kami dalam kami menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang memimpin ibadah saat sore hari ini Tuhan, mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya, mengurapi setiap kami yang hadir dan kami yang melayani saat malam hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri karena kita mau menyatakan kasih kemurahan Tuhan. Kita puji namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Satu suara
Terpujilah nama Tuhan. Amin. Karena Dia yang penuh dengan kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cerita kasih Tuhan. Monggo bagi berkat lewat kesaksian. Berkat lewat kesaksian ini sulit ya. Tapi kita bersyukur, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini boleh senantiasa merasakan kasih kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Biarlah setiap kita menyiapkan hati kita, kalau sebentar kita akan menerima firman-Nya. Biarlah Tuhan penuhkan bejana-bejana dalam hati kita, sehingga kita boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Nya. Kita mau katakan, penuhkanlah bejana. Terima kasih. Kita adalah bejananya, Dia adalah penjunan kita. Biarlah setiap kita membuka hati kita, sehingga kita boleh dipenuhi oleh setiap firman. Katakan, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan
Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami haus akan pengajaran akan firman-Mu, karena kami tahu kami adalah manusia yang memiliki natur dosa, yang selalu kecenderungan kami melakukan dosa Tuhan di hadapan-Mu, bahkan memberontak kepada Engkau dengan keinginan kami diutamakan daripada keinginan-Mu. Bahkan selalu di dalam kehidupan kami hari demi hari kami ada keinginan yang besar untuk mengikut Engkau, tetapi kami sadar Tuhan kami manusia yang selalu bisa keluar daripada keinginan-Mu. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan, biarlah dalam keadaan kami haus akan firman-Mu, Kau tuntun kami Tuhan, Roh Kudus-Mu tuntun kami untuk boleh Tuhan menuntun kami dalam hidup yang benar ini. Karena kami tahu kelemahan kami banyak Tuhan, tetapi kami percaya kebenaran-Mu bagi setiap orang pilihan-Mu Tuhan, itu jelas, pasti dan tetap Tuhan. Amin. Oleh karena itu kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu Tuhan menolong kami selalu. Terutama pada saat ini kalau kami boleh belajar akan firman-Mu, berikan pencerahan bagi kami semua, khususnya bagi hamba-Mu untuk menyampaikannya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang karunia dan anugerah-Mu, supaya kami semua yang hadir di tempat ini, termasuk hamba-Mu ini, boleh belajar akan firman-Mu, supaya diteguhkan Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, sertai kami, pimpin kami, ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Hari ini kita sama-sama belajar dari satu pengertian dari kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian ya, tentang Yakub, si penipu yang dipilihnya. Jadi Yakub ini pekerjaan utamanya dari awal, sejak mudanya dia tipu menipu, tetapi dia dipilihnya oleh Allah untuk menjadi alatnya. Kita akan belajar bersama-sama dari sisi yang berbeda, karena seringkali kita hanya belajar bagaimana Allah itu memberikan kepada kita kasih karunia dan anugerah yang besar, sehingga kita memperoleh semuanya apa yang kita inginkan dan kita imani. Tapi di balik itu kita harus belajar bahwa kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan itu lurus ke depan dan kencang ke depan tanpa belok ke kiri dan ke kanan bagi setiap orang pilihannya. Meskipun itu kita tidak suka, tapi itulah yang Tuhan kerjakan buat setiap anak-anaknya yang dipilihnya. Jadi mau tidak mau, malam ini saya dan Bapak dan Ibu sama-sama ya, saya pun juga belajar untuk boleh mengerti karunia anugerah Allah, tentang satu kebesaran Allah di dalam rekayasa kehidupan kita manusia yang seluruh dunia ini, supaya kita mengetahui apa sih Allah itu dalam hidup kita. Kenapa kok Allah memberikan ini? Kadang-kadang kita sulit untuk menerima keberadaan kita, ke sekelilingan kita. Kadang-kadang kita menjerit, Tuhan kenapa kok ini, kenapa kok itu. Nah, tetapi kita tidak mengerti bahwa hidup ini sebenarnya kami hanya, semua yang ada ini hanya alat, tidak lebih dari itu. Kalau tadi pemimpin pujian sempat singgung ya, kita bencana tanah liat ya, dan ada yang membentuknya, Allah yang membentuknya. Ya sesuka Allah yang membentuk kita. Maunya apa? Kita dijadikan benda ya, yang ditaruh vas bunga yang indah ditaruh di atas meja, ya ditaruh di atas meja. Tapi kalau Allah menciptakan kita dengan kebenarannya, kita ditaruh menjadi satu bejana, ditaruh di bawah untuk tempat air atau mungkin tempat sampah. Puji Tuhan. Karena Allah yang menentukan, Dia mau membentuk kita untuk menjadikan apa. Kita baca sama-sama di Kejadian. Kejadian 25, kita baca dari ayat yang 21. Saya membuka diri kalau Bapak dan Ibu misalnya penyampaian firman saya kapanpun, termasuk hari ini, kalau kurang jelas atau kurang dimengerti, monggo silakan minta nomor telepon saya ke Pak Chris. Saya akan membuka diri untuk boleh membantu untuk menjelaskan. Meskipun tidak 100% saya ahli, tetapi saya bisa membantu mungkin
dalam hal tertentu bisa membantu untuk menjelaskannya, ya. Ayat yang ke-21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka itu istrinya, ya, yang diperolehnya lewat satu hamba datang ke satu daerah yaitu seumur yang diberikan minum, sehingga Ribka ini dipilihnya menjadi istri daripada anak tuannya yaitu tuan Ishak, ya. Nah, Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ayat yang 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat yang ke-26. Sesudah itu keluar adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kita baca Roma 9 dari ayat yang ke-10. Roma 9. Roma 9 ayat yang ke-10. Saya baca dengan agak cepat, ya. Ayat yang ke-10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tetap tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi engkau Yakub, tetapi membenci Esau. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah. Satu hal yang kita lihat dari ayat demi ayat ini, kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang menetapkan setiap kehidupan kita. Tidak ada satupun di diri kita yang terlepas daripada Allah menetapkannya. Ini yang Bapak dan Ibu harus tahu. Kenapa saya membawakan ayat-ayat ini kepada kita semua? Supaya kita sama-sama belajar. Terima kasih. Supaya kita sama-sama belajar bahwa Allah yang ada bukan Allah yang sembrono, yang membiarkan tanpa dia mempunyai sesuatu yang luar biasa kesempurnaan untuk menciptakan kita. Kita ini ada tidak terlepas dari maunya Allah. Contoh yang tadi kita baca, ini ayat yang jelas sekali ya tentang Yakub dan Esau. Itu dijelaskan di dalam ayat ini. Maaf ya, saya minum dulu. Dijelaskan di dalam ayat tersebut tadi bahwa ya Esau dan Yakub itu belum lahir ini, nanti akan terjadi, yaitu berpungkur-pungkuran dan bertolak-tolak belakang, dan satu menjadi bangsa yang lain dan satu menjadi bangsa yang lain. Itu terbukti. Kenapa? Yakub yang nantinya jadi Israel itu akan menurunkan bangsa Israel turun ke bawah, sehingga di anak-anak turunannya Yakub, Bani Israel, itu akan lahir Yesus Kristus. Tapi di baninya ini, keturunan daripada Esau, tidak ada
yang menjadi turunan, kalau mau diurut ke bawah, menjadi turunan Yesus atau Daud. Ya, Yesus itu di atasnya Daud, dan Daud di atasnya ada Yakub, dan sebelum Yakub ada Yehuda, anaknya Yakub. Yehuda dan turun menurun kalau kita belajar sejarah. Ya, kalau Esau dia menjadi Bani Edom turunannya, dan Bani Edom sampai kapanpun dia memberontak kepada Allah, dan dia melakukan kesalahan demi kesalahan, dan selalu ya melawan Israel. Itu Alkitab yang menceritakan. Tapi Bapak dan Ibu tahu, Esau punya salah apa? Yakub punya kebenaran apa? Tanda tanya besar. Artinya tanda tanya yang tidak bisa terjawab, dihubungkan dengan benang merahnya, dengan yang kata manusia secara umum. Orang yang dibenarkan, orang yang hidupnya benar, orang yang selalu memiliki kehidupan yang benar, ya, artinya benar itu tanda petik, karena kebenaran yang paling benar, yang benar-benar itu adalah kebenaran yang Allah tentukan. Artinya Allah yang menggariskan kehidupan kita, itu kebenaran. Seperti kalau kita baca di cerita Firaun, bisa aja Allah mengeraskan hati Firaun. Berapa kali Allah mengeraskan hati Firaun? Setiap pula demi pula yang ada, ya, kebinasaan yang diberikan tanda mujizat oleh Musa. Selalu Allah pada akhirnya, aku mengeraskan hati mereka. Adilkah seperti yang tadi dikatakan oleh kitab Roma? Mustahil kalau tidak adil. Jadi Bapak dan Ibu harus mempunyai kacamata yang agak membesar, lebar, bahwa karunia Allah jangan diartikan karunia Allah itu di sisi ya seakan-akan hidup kita sehat, hidup kita bahagia, hidup kita tanpa penderitaan. Semua kebahagiaan-kebahagiaan itu nilai ya daripada kebaikan Allah. Tetapi kalau kita lihat di sini, Esau itu tidak punya salah apa-apa. Kemarin kebetulan saya mengisi di doa malam, saya cerita tentang Esau. Saya tidak menyinggung banyak Yakub, dan saya tidak menyinggung anaknya Yakub yang Yusuf, yang besok juga akan berlanjut. Saya akan menyampaikan tentang Yusuf sebagai seri daripada Esau, Yakub, dan Yusuf, ya, anaknya Yakub, ya. Tapi satu hal yang kita lihat hari ini belajar dari Yakub, kita tahu kalau Yakub ini melakukan tindakan apa? Bermacam-macam untuk menipu. Pertama, ya, saya catat di sini, ya, dia melakukan apa? Ketamakan dengan apa? Meminta hak kesulungannya daripada Esau, saudara sekandung, ya, lahir yang sama-sama. Dia diminta supnya, kacang merahnya, karena si Esau ini punya kelemahan dengan bau-bauan yang nyaman, kok rasanya tertarik. Demi kepentingan sesaat, kemarin saya jelaskan, dia menjual sesuatu yang untuk jangka panjangnya, yang panjang sekali seumur hidupnya. Dia jual karena hanya sepiring mangkok, ya, daripada sup kacang merah yang dibuat oleh ini Yakub. Sehingga Esau membelinya seakan-akan menjual, ya, karena si tamak ini, Yakub ini dengan ketamakannya dia ingin menghendaki hak kesulungan, juallah ke aku. Dan Esau menjualnya. Itu langkah pertama yang dia lakukan. Yang kedua, ya, di dalam kesempitannya dia, kesempitan orang lain, dia ambil kesempatannya. Selalu dia istilahnya orang Jawa kalau ngomong nikung, apa ya, istilahnya nikung, dibelokkan untuk mendahului orang lain supaya kita yang lebih menang. Dan itu dia lakukan terus sampai pada saatnya dia berkesempatan untuk menipu lagi bapaknya yaitu Ishak. Dengan cara apa? Waktu Ishak ingin memberikan berkat kepada anaknya yang Esau, karena memang di sini ada dua, Ribka sayang ke Yakub, si Ishak sayang kepada Esau. Nah, Esau dikasih janji untuk diberikan berkat. Nah, akhirnya singkat ceritanya, istrinya Ribka melakukan satu rekayasa, mempergunakan kesempatan anaknya yang disayangi Yakub untuk memperoleh berkat itu. Sehingga dibuatkan masakan,
dan dilakukan dengan apa? Penipuan lagi, yaitu bulu berbulu yang ada di bajunya dia kasih ini supaya kelihatan Ishak yang buta itu, yang tidak bisa melihat, dia tertipu. Dan memang iya, Ishak memberikan berkat. Kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Kalau Bapak dan Ibu lihat dari awal, ketentuan yang Tuhan tentukan, aku membenci Esau, ya, mengasihi Yakub, jelas arahnya kemana. Akhirnya Ishak itu memberkati Yakub dan Esau marah sekali. Sudah kejadian begitu, apa yang dilakukan Yakub? Bukan dia meminta maaf dan bertanggung jawab atau melakukan suatu tindakan yang lebih lagi untuk membalas sesuatu, dia lari ke Mesopotamia, yaitu ke Laban, saudaranya Ribka. Nah, terjadilah di sana perjuangan yang besar. Saya tidak cerita banyak, tetapi di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Yakub ini ditipu dan menipu. Dia menipu Laban dan ditipu oleh Laban, sehingga dia akhirnya memiliki 2 istri, yaitu Lea dan Rahel. Itulah kehidupan Yakub. Tapi apa yang terjadi bagi kita semua kalau kita membaca hal ini? Yakub memang dipilihnya untuk menjadi alatnya. Hak Allah yang menentukan. Kalau kita baca Roma 9 dari 10 hingga tadi itu yang kita baca, jelas sekali, ya, Allah mempunyai belas kasihan, itu haknya Allah. Allah mau memilih siapa, mau milih ini dan itu dengan caranya bagaimana, hak dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Memang kelihatan ini menjadi sulit bagi kita anak-anak Tuhan, kadang-kadang yang selalu terbuai dengan pengertian bahwa kita hidup selalu menjadi pemenang-pemenang yang berbau atau berhukum dunia. Kita lupa kalau kita dianggap pemenang dan diangkat menjadi pemenang, bukan pemenang atas orang lain, kita pemenang atas dosa. Supaya dosa yang mengaruhi hidup ini, natur dosa kita, itu dikalahkan dengan karunia Roh Allah, ya, yang sudah memberikan kita janji keselamatannya dan sudah diberikan kepada kita karunia keselamatan itu. Dan kita sekarang punya kewajiban bertanggung jawab meresponi itu dengan apa? Mengerjakan keselamatan itu, bukan diam diri. Nah, ini Yakub yang dilakukan seperti itu. Dia terproses terus dan terproses sampai pada akhirnya setelah dia lari dari tanggung jawabnya, dia bertemu dengan Laban dan dia betul-betul dilakukan satu pemrosesan. Kalau kita lihat bagaimana berjibakunya Yakub hidup di dalam tekanannya Laban, akal mengakali dan selalu terjadi sampai royokan, artinya rebutan untuk dombanya diakalin, dikasihin apa, tempat makannya dikasih apa, benda-benda yang bisa mewarnai sehingga belang-belang, karena perjanjiannya apa, yang belang punyaku, ya yang tidak belang punyanya Laban. Itu yang dilakukan. Tapi satu hal yang kita harus sadar, Allah menentukan tetap itu harus berjalan. Kalau kita baca Roma 9 tadi, ya, di mana ayat yang ke-13 jelas, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Memang Allah tidak mungkin tidak adil. Dan Allah Maha Tahu. Dan bukan hanya Allah Maha Tahu, Allah berdaulat atas kekuasaan Maha Kuasanya. Dan tidak ada satupun yang sesempurna Allah berdaulatnya. Jadi Allah menentukan kita. Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa sejak sebelum dunia dijadikan, kita sudah ditentukan, ini kenyataan salah satunya. Banyak ayat, kalau kita mau baca ke belakang di perjanjian lama maupun perjanjian baru, banyak yang membuktikan bahwa Allah itu betul-betul 100% berdaulat untuk menetapkan setiap ciptaannya. Tetapi apa tugas kita kalau begitu? Kita harusnya meresponi dengan benar. Allah memiliki Allah memiliki penetapan dan kedaulatannya. Kita menanggapinya dengan positif. Karena sisi yang lain akan berbicara begini, Pak, ngapain saya pusing-pusing hidup begini begitu?
Semuanya sudah ada penetapannya. Semuanya sudah seperti ini. Saya pernah di sini juga menyampaikan, kalau sampai ada seseorang menyampaikan sesuatu seakan-akan meringankan atau ya seperti Esau membudayakan diri untuk meringankan anugerah atau mengabaikan anugerah, itulah ketetapan Tuhan untuk dia. Jangan heran, karena kita tidak dituntut untuk membiarkan anugerah itu dengan sia-sia. Kita dituntut oleh Allah sebagai manusia ciptaannya mengerjakan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan tanggung jawab. Meskipun saya dan Bapak dan Ibu kita tahu kita lemah, kita tidak mampu. Tidak ada satupun kita yang sempurna untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita memiliki iman yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jangan khawatir. Allah itu maha adil dan Dia, Allah kita, maha tahu. Hiduplah dengan cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki, dan belajarlah akan firman Tuhan, apa yang memang baik menurut Tuhan dan benar di hadapannya. Meskipun kita seringkali jauh keluar dari kebenaran itu, saya yakin kebenaran firman Tuhan yang menjanjikan penyertaannya bagi setiap orang pilihannya disertai sampai pada akhirnya. Kalau kita baca Roma 8 ya, ayat yang 18 hingga ke bawah hingga ke 30, agak panjang, saya tidak utik di sini, Bapak dan Ibu boleh utak-utik baca ya. Itu ayat yang paling menguasai keseluruhan iman Alkitab. Roma 8, 18 hingga 30 itu satu-satu ayat per ayat semua menunjukkan bagaimana kehidupan iman Kristiani kita kepada Allah yang benar. Kita sudah ditempatkan kepada kesia-siaan dan kita butuh Allah. Tidak ada satupun kita punya kemampuan untuk hidup benar tanpa Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, Allah kita menjanjikan kepada kita dengan Roh Kudusnya untuk menolong kita semua, untuk selalu diangkatnya kembali. Setelah kita jatuh di dalam lumpur, Allah mengangkat kita untuk kembali pada garis yang benar lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Tetapi bukan karena semangat kita ingin jatuh, tapi kita selalu ingin berbuat satu kebenaran. Tetapi natur dosa kita, manusia kita yang lemah ini, yang membuat kita tidak pernah bisa sempurna untuk mengikut Dia. Dan itu janji Allah menyertakan Roh Kudus. Kalau kita tahu pribadi yang ketiga, pribadi pertama Allah Bapa, Allah Anak yang sudah hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita di kayu salib. Pribadi yang ketiga, Allah Roh yang menolong kita, Roh ini untuk menuntun kita di dalam hidup ini sampai pada akhirnya kita semua boleh disempurnakan oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Hanya Dia yang memiliki kuasa yang diserahkan oleh Bapa kepadanya untuk menyempurnakan kita. Tidak usah khawatir. Hidup ini berimanlah dengan benar, ikutilah apa yang Tuhan inginkan, belajarlah dengan baik supaya kita belajar akan firman ini menjadi lurus seperti tadi yang saya katakan di awal. Kita kencang ke depan, lurus ke depan, mata kita tertuju hanya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita akan hidup meskipun jatuh dan bangun kehidupan kita, tapi kita tahu Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Yakub pada akhirnya, kalau kita lihat ya di Kejadian 35, Kejadian 35 ya, kita baca sama-sama sebagai ayat yang terakhir. Kejadian 35, 10 hingga ke 15. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. 11. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu,
dan raja-raja akan berasal daripadamu. Yang ke-12, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Janji Allah tergenapi. Kalau kita mau tanya diri kita sendiri atau tanya ke saya, Pak Paulus besok jadi apa ya? Ujung-ujungnya mau Pak Paulus jadi apa? Ya, kita tidak bisa cerita. Karena apa? Semua masih berjalan. Tapi Yakub ini sudah nyata. Kita bisa baca sejarahnya. Dia jadi apa? Jadi orang yang benar. Meskipun dia melalui hidupnya dengan bergejolak kiri dan kanan, wah, sepertinya hidup yang tidak nyaman, ya. Dan itu adalah hukuman mungkin, ya. Saya tidak mengatakan itu pasti, karena di sini tidak jelas dikatakan itu hukuman, tetapi kehidupan itu, bergejolaknya kehidupan Yakub, ya, itu merupakan satu silih berganti di dalam kehidupan yang sama dengan dia waktu awalnya tipu menipu. Sampai pada akhirnya kalau kita kenal namanya Yusuf, anak yang disayangi oleh Yakub, bahkan terhilang. Karena apa? Dianggapnya sudah terbunuh. Di hari tuanya kemudian dari umur 17 hingga 30 lebih, baru Yakub ini melihat Yusuf pada saat dia menjadi orang kedua di Firaun. Bapak dan Ibu, kebahagiaan di dalam dunia ini keterbatasannya sangat tinggi. Berbahagialah kita kalau kita boleh mengenal Allah seperti Rasul Paulus mengatakan apa? Yang dulu aku kenal semua aku anggap sampah setelah aku mengenal Yesus Kristus. Sungguh indah kehidupan anak-anak Tuhan, kekristenan ini, kalau kita memang menjiwai kekristenan ini dengan benar, Alkitab ini dengan benar. Meskipun saya tahu saya tidak pernah menjadi sempurna, menjadi alat Tuhan yang sempurna mengikut Dia. Bapak dan Ibu pun sulit untuk menyempurnakan segala sesuatunya. Tapi ingat, di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan sertai kita dengan kita dianugerahkan iman percaya kepadanya. Yang kedua, Roh Allah selalu mengiring kita kembali kepada iman kita dan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Boleh kejadian apapun yang terjadi. Bahkan Israel pun kalau kita lihat dari sejarah, Israel ini mengalami sampai hari ini pun tidak pernah tenang. Tapi apa yang harus diperbuat oleh orang benar di dalam negara Israel atau yang sudah di luar Israel? Dia tetap harus menyadari hidupnya kalau sudah dipilihnya dan ditetapkan sebagai pilihannya, itu tidak pernah akan lepas. Makanya ada bahasa yang disampaikan, apakah keselamatan itu pernah hilang? Tidak. Keselamatan tidak pernah hilang kalau Tuhan menganugerahkan itu kepada manusia, ciptaannya yang dipilihnya, yang ditetapkannya, tidak pernah hilang. Tuhan akan tuntut. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengatakan apakah keselamatan itu diterima olehnya, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Karena bisa aja meskipun dia orang Kristen memang belum pernah menerima keselamatan. Meskipun dia di gereja, duduk bersama dengan kita. Tapi satu karunia bagi kita, kalau kita pribadi ini sadar bahwa kita hidup sudah dianugerahkan keselamatan dan termeterai dalam hidup kita. Ayo kita mulai kerjakan apa yang memang menjadi tanggung jawab saya dan Bapak dan Ibu untuk mengerjakan keselamatan itu dengan benar. Meskipun kita tidak sempurna menjalankannya, tapi belajarlah percaya, Allah kita akan menyertai kita di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Yang ujung-ujung akhirnya Allah sendiri dengan anaknya yang tunggal yang diberinya kuasa memberikan kesempurnaan bagi kita semua untuk masuk di dalam surga bersama Bapa. Itu yang kita bisa pelajari dari Yakub ini. Jangan khawatir, penetapan Allah bukan menakutkan bagi kita, tapi kita harus menyadari bahwa itu anugerah besar bagi kita. Bahwa ketetapan Allah adalah tanggung jawab kita untuk meresponi dengan benar.
Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur akan karunia dan anugerah-Mu yang besar, mengajarkan kepada kami karunia-Mu akan pengertian terhadap kebenaran firman-Mu, khususnya tentang Allah yang berdaulat, Allah yang menetapkan, Allah yang memilihnya Tuhan, dan bahkan Allah yang memuliakan kita, seperti ayat di Roma 8:30. Engkau sendiri yang memuliakan kita Tuhan pada akhirnya, karena kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami tetap di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau yang menjanjikan untuk menjaga kami, untuk menopang kami, mengangkat kami di dalam satu kesempatan di mana kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau sendiri yang menuntun kami Tuhan, karena kami tetap sampai kapanpun kami tidak pernah sempurna sebagai anak manusia Tuhan, tapi kami selalu diproses untuk disempurnakan sampai pada akhirnya Engkau melayakkan kami untuk disempurnakan dengan penuh, sehingga kami boleh masuk ke dalam surga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati Tuhan dengan karunia dan anugerah pengertian akan firman-Mu, keteguhan iman, kekuatan di dalam keadaan yang sulit ini. Kami tahu Tuhan ini menggoyahkan, kadang-kadang membuat kami takut. Ayo ajar kepada kami, tuntun kami untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita pada malam hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sampai hari ini kita masih boleh hidup karena kemurahan-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Diaken Paulus atas pelayanan pada malam hari ini. Semoga apa yang selama ini semakin ditambahkan oleh Tuhan dalam pelayanannya. Baik, sebelum saya membacakan pengumuman, kita akan persembahan pada malam hari ini. Ibu Kasno. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Untuk doa persembahan. Yes. Amin.
kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Haleluya. Hambamu, Kau pakai hambamu lebih lagi. Amin, ya Berkati Tuhan. keberhasilan pelayanan hambamu. Yesus, Terima kasih Yesus. Tuhan, hingga berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpulkan Tuhan. Yesus. Berkati persembahan ini Tuhan, boleh mencukupkan kebutuhan Haleluya. dari gerejamu Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua sudah Kau berkati. Amin, ya Tuhan. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam- Kristus kami akan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Petugas Jumat depan, pemimpin pujian Ibu Cornelius, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Menahem, persembahan Ibu Swanyo, keyboard Saudara Yanto, dan pengumuman Bapak Imam Soekarno. Pelayanan firman Tuhan untuk hari Minggu, Bapak Pendeta Yutik Yung dari Jakarta, Paskah Tengger diadakan pada tanggal 22 April 2022. Dukung dalam doa. Mungkin dalam minggu-minggu ini ya, mungkin minggu depan mungkin ada latihan paduan suara untuk Paskah ya Mas Grace. Ya. Baik, doa penutup akan dilayani oleh Bapak Diaken Paulus. Dipersilakan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas semuanya yang boleh kami jalani di dalam kehidupan ini. Bahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah pada malam hari ini. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memimpin kami, bahkan Engkau yang menolong kami untuk mendapatkan pencerahan daripada firman-Mu. Sebagai alat-Mu, sebagai pelaku firman-Mu Tuhan, dan mengimani firman-Mu dengan benar. Pakai kami Tuhan setiap yang hadir di tempat ini, bahkan bagi yang melihatnya lewat YouTube, bagi siapapun juga Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu Kau teguhkan imannya, supaya di dalam kehidupan yang sulit ini, yang tidak menentu, bahkan tidak bisa ditebak apa yang akan terjadi, boleh tetap teguh bersama dengan-Mu, pimpinan-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Bapak. Ajar kepada kami untuk mengerti akan anugerah-Mu dengan benar. Bukan sekedar kami tahu luarnya atau permukaannya saja, tapi biarlah kami mengerti sedalam-dalamnya anugerah-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan semua. Berkat-Mu menyertai kami semua Tuhan, sampai di rumah tangga kami, keluarga kami, dan semua apapun yang kami kerjakan, dibuatnya oleh-Mu berhasil. Amin. Terima kasih Bapak. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kerohanian kami semua, Kau tuntun kami. Kami percaya akan itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa, dan sebentar kalau kami pulang dari tempat ini, berkat-Mu menyertai kami semua Tuhan, dengan anugerah dan karunia-Mu Tuhan, sehingga kami tidak terputus-putusnya dipenuhi oleh-Mu Tuhan dengan karunia dan berkat-Mu, supaya kami tetap di dalam Kau, hidup benar dan diberkati oleh-Mu dalam keluarga kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang bersama dengan Engkau, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima
pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.